Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DSY Official. Kali ini kita akan membahas materi prakarya dan kewirausahaan, masih bab 5, yaitu wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Adapun KD 3.5 yaitu menganalisis wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Tujuan pembelajaran yaitu membuat produk serta pengemasan produk kerajinan untuk pasar global. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan usaha kerajinan. Kali ini kita akan membahas perancangan usaha kerajinan. Setelah perencanaan usaha dibuat, maka tahap selanjutnya adalah perancangan produk. Nah, proses perancangan produk terdapat 4 tahapan. Yang pertama, mencari ide. Yang dapat dilakukan yaitu kita bisa berdiskusi dengan teman, lalu melihat kondisi lingkungan sekitar. Nah, supaya mendapatkan ide, maka kita perlu mengkaji 4 hal, yaitu mengkaji potensi daerah yang dimiliki, mengkaji produk yang unik agar berbeda dan dapat bersaing. Yang ketiga, mencari tahu jenis produk yang diminati oleh wisatawan atau masyarakat sekitar. Dan yang keempat, membuat produk yang cocok untuk oleh-oleh wisatawan. Setelah 4 hal itu ditemukan, pasti kita menemukan ide. Nah, selanjutnya buatlah sketsa atau gambar produk yang akan kita buat atau produksi. Yang kedua, tahap rasionalisasi, yaitu proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan, atau kata lainnya adalah kita memfilter ide-ide yang muncul. Contoh pertimbangannya seperti bagaimana cara menggunakan produk, lalu produk kita apakah mampu bersaing, lalu bagaimana pengiriman dalam bentuk paket dan sebagainya. Nah, pertimbangan itu semua harus ada solusinya sehingga produk yang dibuat dapat bersaing dan dapat bertahan dari tahun ke tahun. Tahap ketiga adalah prototyping atau membuat studi model produk. Setelah tahap 1 dan 2 dilakukan dan sudah membuat sketsa, maka langkah selanjutnya adalah prototyping. Produk kerajinan dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Artinya, menggunakan alat dan bahan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, sehingga kita dapat melihat produk kita dapat mengetahui kekurangan pada produk kita dan bisa melengkapi kekurangan tersebut. Nah, yang keempat atau yang terakhir, penentuan desain akhir. Jika tahap prototyping sudah dilakukan, maka tahap terakhirnya yaitu kita membuat desain akhirnya, yang artinya desain tersebut sudah final dan produk sudah siap diproduksi dan dijual. Setelah perancangan selanjutnya adalah tahap produksi, pembuatan kerajinan untuk pasar global. Tahap produksi terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Oke, kita akan membahas tahap pertama, yaitu tahap pembahanan.
Jadi, kita mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, supaya tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Nah, contohnya pada tas kopi. Bungkus kopi harus dipastikan bersih, terbebas dari bubuk kopi, agar produk kerajinan yang dibuat bersih dan layak dijual. Nah, tahap pembahanan dilanjut dengan tahap kedua, yaitu tahap pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material atau bahan-bahan. Nah, terdiri dari bentuk dasarnya, lalu bentuk produk yang akan dibuat. Pembentukan produk dapat dibentuk dengan cara misalkan dipotong, dipahat, disusun, lalu direkatkan dengan lem, atau dianyam, dirangkai, lalu direkatkan dengan lem. Nah, tahap berikutnya yaitu tahap ketiga, tahap perakitan. Perakitan dapat dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Contohnya, tas kopi dan tas mendong ini. Ada bagian badan tasnya dan tangannya. Bagian tangannya. Nah, ini memerlukan proses perakitan. Perakitan dapat menggunakan seperti lem, paku, benang, tali, atau menggunakan teknik sambung. Tahap terakhir yaitu tahap finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan di permukaan. Penghalusan yang dilakukan seperti penghalusan misalkan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa di produk. Nah, finishing dapat juga berupa melapisi, melengkapi permukaan atau pemberian aksesoris agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Selanjutnya ada tugas individu. Carilah ide produk kerajinan untuk pasar global yang akan dibuat. Pertama, tentukan nama produknya apa. Kedua, gambar produk dan pengemasannya. Digambar pakai pensil dalam satu kertas full. 3. Tahap persiapan terdiri dari persiapan bahan dan persiapan alat. Keempat, tahap produksi. Pembahanan, bahan-bahannya apa saja? Ini sama ya dengan persiapan bahan. Lalu pembentukan, perakitan jika ada. Lalu yang terakhir adalah finishing. Yang kelima, tahap pasca produksi. Pemeriksaan kualitas, kalian melakukan hal apa, pengemasannya bagaimana, lalu persiapan penjualannya, kalian menyiapkan apa, membuat akun penjualan, marketplace, atau bagaimana. Lalu penjualannya, harganya berapa. Nah, sekian materi dan tugas kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.